Selamat pagi dan selamat datang pada acara konferensi cabang ke-23 Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Bunda Hati Kudus. Bapak, ini anak-anakmu berkumpul pada pagi hari ini. Sertai kami dalam melaksanakan konferensi di cabang kami ini. Dengan perantaraan Yesus Putramu, kami panjatkan syukur kami. Amin. Anak doakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Wanita Katolik Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Francisca Lani Teresia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, wanita Katolik berjiwa bekerja, tujuan utama menolong sesama, menegakkan negara Indonesia. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus. Kepada yang terhormat anggota Presidium Ibu Presidium 1 Ibu Aloysia Arianti beserta jajarannya, Romo Penasehat Rohani diwakili oleh Romo Hubertus BPC, ibu-ibu para undangan cabang Sewilayah Barat 1, dan yang terkasih ibu-ibu seluruh peserta konferensi cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus. Selamat pagi dan selamat datang. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan bimbingan serta kesehatan dari Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih atas kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua pelaksana konferensi cabang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan tersebut banyak kekurangan dari kami selaku panitia pelaksana. Selamat mengikuti konferensi cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Tema yang saya pakai pagi ini adalah pelayanan kasih wanita Katolik Republik Indonesia kepada yang miskin dan papa. Semoga konferensi cabang ini berhasil dan berjalan dengan lancar dan baik. Akhir kata untuk kita semua, selamat mengikuti konferensi cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Merdeka. Merdeka. Baik, para ibu-ibu anggota WKRI yang saya kasihi, saya mewakili Romo Andreas untuk memberikan sambutan pagi ini. Saya rasa ini momen penting untuk semua ibu-ibu WKRI supaya dalam proses pemilihan pemimpin nanti, pertama-tama adalah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus bagi kita semua supaya ketika dalam proses pemilihan benar-benar diarahkan oleh Roh, supaya pemimpin yang terpilih itu bekerja atas tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, saya berharap ibu-ibu sekalian, sekarang kita berada dalam era digitalisasi. Maka baik yang terpilih menjadi pemimpin maupun seluruh anggota pelan-pelan harus belajar untuk mengetahui teknologi informasi. Karena kita akan bekerja dalam sistem informatika yang cepat. Jadi saya sangat berharap ibu-ibu jangan ketinggalan dalam proses pengetahuan ini. Yang ketiga adalah saya mohon supaya kerja sama dari seluruh anggota jajaran pengurus di berbagai macam level harus diperhatikan secara baik supaya kecenderungan untuk perasaan-perasaan lebih dikemukakan itu tidak boleh ada. Kita bekerja dalam organisasi itu harus ada teamwork. Jadi membiasakan diri untuk tidak ada sifat main, tapi
setiap kali kita membentuk teamwork, kita akan kuat dalam berbagai macam hal. Jadi saya berharap supaya PKRI itu harus punya teamwork yang kuat. Lalu sekali lagi saya ingatkan, kiprah dari PKRI itu jangan hanya di sekitar gereja, tapi harus meluas sampai dimanapun supaya panggilan kita sebagai orang Kristiani itu bisa memberikan warna dalam hidup bermasyarakat. PKRI adalah organisasi kemasyarakatan bermasyarakat. Utamakan kerjasama dan juga saling perhatian, saling mendukung satu sama lain. Jadi itu saja saya rasa pesan-pesan singkat dari saya untuk konferensi cabang wanita Katolik ke-23 yang ini. Semoga berjalan lancar. Kami semua akan selamat. Terima kasih. Selamat pagi. Hari ini hadir 4 orang. Silakan maju ke depan. Saya namanya Katarina Siratidono, biasa dipanggil Bu Katrin, dari Bidor DPD Jakarta, asalnya dari cabang Santo Kristoforus, Paroki Grogol. Shalom, selamat pagi, Romo dan Bapak Ibu sekalian. Saya S2 dari cabang Santo Paskalis. Terima kasih. Saya dari bidang usaha Gereja Santo Paskalis, Cempaka Putih. Perkenalkan, saya Dita dari cabang Santo Ignatius Loyola Menteng Romo. Saya dari bidang pendidikan di DPD Jakarta. Terima kasih. Wanita Katolik RI itu adalah salah satu ormas yang diakui oleh pemerintah, kalau nggak salah dari bulan Februari tahun 1952. Secara garis besar kami sudah berusia 101 tahun. Jadi tahun kemarin kami sudah 1 abad berada di Indonesia. Dan tahun ini untuk Dewan Pengurus Daerah Jakarta kami berulang tahun yang ke-62. Wanita Katolik RI tidak hanya berkiprah di sekitar altar. Jadi kita harus berani menunjukkan bahwa saya yang berseragam biru ini, kalau sudah memakai seperti ini, kita berani keluar, berani bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kita bisa menerima perubahan dan kita harus bisa berjalan bersama dengan perubahan yang ada. Seperti itu. Khususnya tentu untuk kemajuan gereja dan masyarakat, khususnya bangsa negara Indonesia. Oke, kita buka aja konferensi cabangnya, tidak berlama-lama. Mari kita dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, konferensi cabang wanita Katolik RI Bunda Hati Kudus Kemakmuran yang ke-23 dibuka. Sidang pleno 1 dibuka. Berita acara Sidang Pleno 1. Konferensi cabang dihadiri oleh utusan membawa surat mandat sebanyak 48 dari 6 ranting yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran, 5 orang peninjau, dan 23 undangan. Pembacaan dan pengesahan tata tertib konferensi cabang dan jadwal acara yang merupakan lampiran dan tak terpisahkan dari berita acara ini sebagai pedoman dalam melaksanakan konferensi cabang wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Pembacaan dan pengesahan anggota tim dan komisi dan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Pembacaan dan pengesahan para pimpinan sidang-sidang pleno dan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Dengan demikian, sidang pleno 1 ditutup. Sidang pleno 2 dibuka. Berita acara sidang pleno 2, laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang dan pemisahan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya
Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus dinyatakan demisioner. Dengan ini sidang pleno kedua ditutup. Sidang pleno 3 dibuka. Hasil sidang verifikasi keuangan. Kesimpulan dan saran, pemeriksaan keuangan cabang Bunda Hati Kudus untuk masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025 cocok. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban tim verifikasi keuangan dalam melaksanakan tugasnya untuk disahkan dalam sidang pleno ketiga. Hasil sidang verifikasi keuangan disahkan. Berita acara hasil sidang Komisi Rencana Kerja dalam konferensi cabang ke-23, rencana kerja yang telah disepakati oleh segenap peserta sidang Komisi Rencana Kerja merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Dengan ini hasil sidang rencana kerja disahkan. Berita acara hasil sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi Untuk mendapat pengesahan dalam sidang pleno 3 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Maka dengan ini hasil sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi disahkan. Dengan disahkannya hasil sidang tim verifikasi keuangan, Komisi Rencana Kerja serta Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi, maka sidang pleno ketiga ditutup. Sidang pleno keempat dibuka. Pemilihan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus merupakan wewenang konferensi cabang yang dipersiapkan dengan baik untuk mengarah pada pemimpin yang demokratis. Hal tersebut bertujuan agar terpilih pimpinan yang mampu mengembangkan organisasi sesuai dengan tuntutan zaman. Tata tertib ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disahkan oleh sidang pleno 4 pada tanggal 2 Agustus 2025 pukul 10.51. Pimpinan sidang Luisa Lilis Halim. Maka dengan ini tata tertib dan tata cara pemilihan disahkan. Adalah profil para calon. Yang pertama, Umala Harti Pramajaya. Kedua, Angelika Florence Waidan. 3, Wanda Maria Goretti. Yang keempat, Christina Ukaya. Yang terakhir, yang kelima, Paula Nana Tia. Hadir sebagai saksi pengurus dari DPC lain yang telah dipilih. Ibu Anita Bernadetta dari cabang Maria de Fatima dan Ibu Anastasia Lydia dari cabang Kristus Salvator. 46, 47, 48. Kepada para utusan harap bersiap-siap, saya akan panggil peranting. Ranting Renate, Teresia Leoni Sintawati, Gracia Meliana Halim, Kristani Maria Lisda Sutanto. Flo Wanda Upaya Skra Mala Wanda Nana. Habis selesai. Dari hasil perhitungan suara pasangan, berikut adalah hasil perolehan suara. Cecilia Malatanti Pranjaya jumlah suara sebesar 27, Angelica Florence Waidan jumlah suara 21, Wanda Maria Goretti jumlah suara 41, Christina Rokaya jumlah suara 10, Paula Nana Mutia jumlah suara 36, dan jumlah suara yang tidak sah sejumlah 9 suara. Dengan demikian terpilih 3 nama dengan perolehan suara terbanyak. 1.
Ibu Wanda Maria Goretti, jumlah suara 41 sebagai Ketua Cabang. 2. Ibu Paula Nana Mutia, jumlah suara 36 sebagai Wakil Ketua 1. 3. Ibu Cecilia Humala Tanti, jumlah suara 27 sebagai Wakil Ketua 2. 3 orang dengan perolehan suara terbanyak adalah pimpinan terpilih. Berdasar prinsip solidaritas dan subsidiaritas, ketiga pimpinan terpilih telah bersepakat disaksikan oleh Presidium Dewan Pengurus Daerah. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban sidang tim pemilihan untuk mendapat pengesahan dalam sidang pleno 4 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI DPC Bunda Hati Kudus, Jakarta, 2 Agustus 2025. Dengan ini sidang pleno 4 ditutup. Sidang pleno ke-5 dibuka. Surat Keputusan Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus nomor skep _KC-BHK-8 tentang keabsahan konferensi tata tertib dan jadwal acara konferensi cabang. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terlaksananya konferensi cabang yang berikutnya. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan sidang pleno 5 dalam konferensi cabang wanita Katolik RI dengan pengurus cabang Bunda Hati Kudus. Dengan ini sidang pleno 5 ditutup. Upacara pelantikan pimpinan terpilih. Surat keputusan nomor skep _61_DPD DKT-7008 Romawi _2025 tentang purna bakti dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Surat keputusan ini mulai berlaku untuk 1 masa bakti sejak ditetapkan 2 Agustus 2025 dan berakhir tanggal 2 Agustus 2028. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2025. Presidium Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta, Ketua Bernadette Evi Bayu Damaratu. Naskah pelantikan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, saya Aloysia Ardianti selaku Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jakarta, dengan ini melantik ketiganya sebagai pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dalam menjalankan tugas sesuai dengan janji pimpinan yang akan diucapkan. Janji pimpinan wanita Katolik RI. Janji pimpinan wanita Katolik RI. Kami, pimpinan wanita Katolik Republik Indonesia, Pimpinan wanita Katolik Republik Indonesia, Bunda Hati Kudus Kemakmuran, Bunda Hati Kudus Kemakmuran, sadar akan tugas dan tanggung jawab. sadar akan tugas dan tanggung jawab. Semoga Tuhan yang Maha Esa Semoga Tuhan yang Maha Esa membimbing dan membimbing memberkati kita sekalian dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita dalam mewujudkan cita-cita wanita Katolik Republik Indonesia. wanita Katolik Republik Indonesia. Upacara serah terima jabatan pimpinan. Pimpinan cabang masa bakti 2022 sampai dengan 2025 akan mengalihkan jabatannya kepada pimpinan terpilih masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Kepada Presidium DPD Jakarta, mohon berkenan menjadi saksi dalam serah terima jabatan dan kekayaan.
kami serahkan kembali simbolik kepemimpinan kepada pimpinan baru. Wanita Katolik dari cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran Jakarta. Terima kasih. Penutupan konferensi cabang wanita Katolik Republik Indonesia cabang Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Dari ibu-ibu sekalian yang lebih senior, yang lebih banyak pengalaman, mohon dibimbing setiap langkah kita pengurus yang baru. Semoga kami semua nanti pengurus yang baru mampu menjalankan visi-misi wanita Katolik Republik Indonesia. Terlebih lagi kita mengedepankan pelayanan kasih wanita Katolik dari kepada yang miskin dan papa. Semoga visi mulai itu dapat terwujud. Terima kasih, selamat siang. Tuhan ya, karena konferensi hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang lama. Ibu, jangan ditinggalin ya pimpinan baru, karena organisasi kita ini tanggung jawab kita semua. Tidak ada yang sempurna, walaupun tadi harus di stop sebentar, ketua cabang. Ternyata dia lupa JR-nya seperti apa. Pas hari ini dia lupa. Jadi kan pasal stop sana, stop sini. Tapi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Terpilih 3 pimpinan yang baru. Dan tepuk tangan dulu bagi kita itu selalu bergandengan tangan. Untuk ke depan, jangan mentang-mentang saya sudah selesai tugas, sudah biarinlah tugas saya selesai, sudah selesai KJ kata pemala. Nanti yang ke depan, gitu lah, emang gua pikiran jangan seperti itu ya Ibu. Penutupan secara resmi konferensi cabang ke-23 wanita Katolik Republik Indonesia cabang Bunda Hati Kudus. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia ke-23 saya